Shalom saudara-saudara, kembali kita pagi hari ini mencari wajah Tuhan. Biarlah kita tetap selalu setia dan menyenangkan hatinya, dan biarlah kita serahkan hidup kita padanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, dan pengharapan. Biarlah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau terus bersekutu dengan Dia, menyenangkan hatinya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kemenangan sehingga kami diberikan nafas, kekuatan, kesehatan. Dan biarlah di pagi hari sebelum matahari lebih bersinar terang memberkati kami, Tuhan yang hidup dalam bumi ini. Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, pencipta kami, yang menciptakan kami, yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan keselamatan ya Bapa. Kami mau tanggalkan semua beban yang membuat kami Tuhan, oh Bapa, tidak fokus hanya untuk mencari-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa bagi kami hari ini, mengganggu hati pikiran kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala beban-beban yang ada dalam diri kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya hanya kekuatan, kemenangan, pengharapan. Biarlah kami Tuhan pagi hari ini kami hanya memandang wajah-Mu dan menyapa dan kami Tuhan mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami mau mulai, kami memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kemenangan, kekuatan, dan firman-Mu yang memberikan juga kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah air kehidupanku ya Tuhan, yang memberi kelegaan. Amin, haleluya. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Katakan sekali lagi, Kaulah air kehidupan, Kaulah air kehidupanku, yang memberikan kami kekuatan, memberi kelegaan. Amin, kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada aku takut jalani hidup ini, tiada aku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin, haleluya. Tiada aku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada aku takut, tiada aku ragu jalan hidup ini. Tiada aku ragu jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Tiada aku ragu Tuhan, tiada aku ragu akan janji firman-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Amin, kami percaya padamu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Haleluya, kami percaya Yesus Tuhan pasti menyertai kami. Tiada ku takut jalani hidup ini, karena Engkau penolongku, penyelamat hidupku. Tiada ku ragu akan kesetiaan-Mu. Firman-Mu yang ku puji, firman-Mu yang ku percaya.
percaya Yesus pasti berikan kemenangan. Yesus pasti berikan jalan keluar. Setiap kami ya Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan pasti berikan kemenangan. Oh haleluya, haleluya Bapa, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Yesus sanggup berikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami tetap terus percaya Tuhan. Kami yakin dengan firman-Mu, walau bumi ini berlalu Tuhan, walau bumi ini Tuhan bergoncang Tuhan, walau bumi ini tidak memberikan pengharapan Tuhan Yesus, yang pasti kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhanlah yang tidak tergoncang. Dan biarlah iman percaya kami hanya berpaut kepadamu Tuhan. Kami hanya memandang hidup ini bahwa Yesus Tuhan menyertai kami. Kami tidak biarkan Tuhan masalah hidup kami menguasai hati pikiran kami untuk kami takut menjalani hidup ini. Kami yakin Engkau bersama dengan kami dan Engkau menjanjikan pengharapan buat kami yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai sampai kesudahan zaman hidup ini Tuhan. Dan Engkau tetap menyertai, Engkau tetap Immanuel Tuhan. Begitu kami percaya, kami mau teguhkan hati, kami tidak mau bimbang dan ragu. Kami hanya percaya Tuhan Yesuslah firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Terlebih yang Tuhan mengubahkan hidup kami dari yang takut, ragu Tuhan, bimbang. Kami percaya kami adalah orang yang diubahkan Tuhan untuk percaya, mengandalkan-Mu. Dan kami percaya juga bahwa kami Tuhan Yesus menjadi berkat untuk menjadi terang bagi dunia ini yang sudah gelap, yang sudah jauh daripada-Mu. Namun kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya, kami mau tetap setia, kami mau terus diubahkan Tuhan untuk menjadi Tuhan yang disempurnakan oleh Engkau, serupa dengan Engkau. Untuk itu kami tetap percaya, menguatkan dan meneguhkan hati, hanya Engkau yang kami pandang. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang baik. Dan kami mau terus memuji, menyembah Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. Ubah hatiku Tuhan, seperti-Mu Yesus, seperti pujian yang kami akan naikkan kepadamu bersama dengan anak-anak-Mu. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami terus Tuhan menjadi sempurna seperti Engkau. Ubah hatiku untuk makin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkau penjunan siap untuk kami Tuhan, seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin Tuhan, amin. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau inginkan ya Bapa, seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, kami mau kembali nyanyikan pujian kepadamu. Hatiku untuk jadi ciptaan baru, yang mulia, yang kudus, dan yang berkenan padamu. Ubah hatiku, ubah hati kami Tuhan, anak-anak-Mu, makin seperti-Mu Yesus, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Akulah tanah liat, akulah tanah liat. Amin. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Kau Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, Yesus makin bertambah.
semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Engkau Yesus semakin bertambah, makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu saja Tuhan, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, kita akan membahas tentang, mengangkat satu tema tentang kedewasaan rohani dalam Kristus. Bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua, kita akan membaca kembali dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Kolose 1 ayat yang ke-28. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Baik. Kolose 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya. Saudara, tujuan utama setiap pengikut Yesus adalah memiliki kehidupan yang sempurna, ya. Artinya memiliki kehidupan yang dewasa rohani seperti Kristus, ya. Saudara, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang dewasa di dalam Kristus? Saudara, bagian yang kedua, ya, adalah berakar di dalam Kristus, ya. Pada hari yang lalu, saudara, yang bagian pertama adalah membangun, ya, hubungan yang terus-menerus dengan Kristus, ya. Yang kedua adalah berakar di dalam Kristus, ya. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 kita akan membaca. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya. Saudara, apakah yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus? Ya, dikatakan hendaklah kamu berakar dalam Dia, ya. Apakah yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus? Yaitu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, ya. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, saudara, bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, saudara, dikatakan bahwa benih itu tumbuh, tapi kemudian dia layu oleh karena datangnya, ya, matahari yang terik, ya. Kenapa dia layu? Dan Tuhan Yesus katakan karena tanahnya tipis dan dia tidak berakar, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, dan mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, itu dalam Lukas 8 ayat yang ke-13. Ya, dikatakan bahwa itulah orang-orang yang hanya percaya sesaat, yang tidak bisa bertahan di dalam masa-masa ujian. Ya, saudara, dikatakan bahwa dalam masa pencobaan mereka murtad, meninggalkan Tuhan. Ya, oleh karena apa? Oleh karena imannya yang tidak teguh, yang tidak berakar di dalam Tuhan. Ya, tidak teguh, tidak kokoh ya di dalam Tuhan. Ya, saudara, inilah orang-orang yang ketika badai kesengsaraan datang melanda, mereka tidak lagi peduli akan firman Tuhan. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, pentingnya kita memiliki kehidupan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, dikatakan oleh Rasul Paulus lewat doanya kepada jemaat di Efesus. Ya, dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, dikatakan firman Tuhan katakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya, saudara, ada dua hal yang didapat bila kita beriman teguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah Kristus diam di dalam hatimu. Ya, dikatakan saudara dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, ya, untuk kita boleh menyelidiki diri kita, ya, menyelidiki hati kita, apakah iman kita teguh atau tidak. Ya, seorang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dia harus yakin bahwa Yesus ada dalam dirinya. Dan kalau dia yakin bahwa Yesus ada dalam dirinya, maka imannya akan teguh, saudara, ya, akan kokoh. Banyak anak-anak Tuhan tidak tahan uji, ya, atau kalah dalam menghadapi cobaan atau godaan iblis, saudara, dan kalah terhadap keinginan daging yang berdosa karena tidak menyadari atau tidak percaya bahwa Kristus ada dalam dirinya. Ya, sebaliknya, keyakinan bahwa Tuhan Yesus ada dalam hati kita akan membuat kita menang atas ujian, cobaan, dan keinginan daging yang berdosa. Ya, karena gitu kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal dalam hati kita. Ya, saudara, kehidupan yang menyadari bahwa Kristus ada dalam hati kita membuat kita, saudara, dapat menjaga hidup kita, ya, untuk kita hidup dalam kekudusan, ya, tidak gampang jatuh dalam dosa, mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, ya, tidak sembarangan lagi kita berkata-kata yang jahat terhadap seorang, tidak sembarangan lagi kita berdusta, karena Yesus ada dalam diri kita, saudara, sehingga sikap kita pun harus menyesuaikan, ya, bahwa Yesus itu ada dalam hati saudara dan Dia memimpin hidup saudara, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Ya, Yesus itu adalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya, sehingga perkataan kita berbeda, ya,
saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada dalam hati kita, firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka tentunya perkataan kita adalah perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan bukan dusta, bukan berkata-kata yang jahat seorang terhadap yang lain, ya, ataupun saudara, sikap kita dan perbuatan kita pun saudara menggambarkan karakter daripada Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biar kita boleh menyadari bahwa Tuhan ada dalam hati saudara dan saya, sehingga setiap langkah hidup saudara kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Setiap perkataan dan perbuatan kita pun dipimpin oleh Tuhan di dalam seluruh kebenarannya. Ya, biarlah roh Tuhan itu menuntun hidup saudara dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah saudara, hal yang kedua, firman Tuhan katakan, oleh imanmu kamu berakar dan berdasar dalam kasih, ya. Saudara, setiap orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, saudara, ia tidak akan tergoyahkan oleh kesukaran-kesukaran hidup, oleh karena kasihnya kepada Tuhan yang telah berakar kuat, ya. Di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedangkah? Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, ya. Saudara, kasih itu mengikat kita, ya. Kasih kita kepada Tuhan diuji lewat penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, sehingga saudara dan saya bisa bertahan dalam menghadapi kesukaran hidup, ya. Tidak seperti benih yang jatuh, saudara, ya, di tanah yang berbatu-batu. Ketika saudara datang panas terik, maka saudara, walaupun benih itu tumbuh, dia segera layu, ya. Itulah orang-orang yang tidak tahan uji, ya. Namun saudara dan saya itu bagaikan benih yang jatuh di tanah hati yang baik, ya. Kemudian benih itu tumbuh dan dia berakar kuat, sehingga angin badai apapun tidak dapat menggoyahkan saudara dan saya, karena benih itu tumbuh dengan kuat, akar yang kuat, sehingga menjadi pohon yang kuat, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Biarlah kita berakar kuat di dalam Tuhan, ya, beriman teguh kepada Tuhan, ya, oleh karena firman-Nya ada dalam hidup saudara, sehingga kita tidak digoyahkan oleh kesulitan-kesulitan hidup apapun, karena kasih kita kepada Tuhan yang kuat telah berakar kuat kepada Tuhan, iman kita yang telah berakar kuat kepada Tuhan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Nah saudara, setiap orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan berakar kuat di dalam Tuhan, ya. Imannya, ya, kasihnya kepada Tuhan tidak akan goyah, ya, oleh kesukaran hidup, ya. Biarlah kita berakar kuat, saudara, ya. Iman kita tetap teguh, ya, di tengah-tengah kesulitan akhir zaman yang semakin lama semakin sukar. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada, ya. Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman ini, ya. Saudara, alami kasih dan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, ya. Percaya penuh dan pegang firman Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya terus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Sehingga dalam hari-hari hidup kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi, ya, oleh karena kita terus membangun hidup persekutuan yang erat dengan Tuhan terus menerus, ya. Yang kedua adalah kita berakar di dalam Dia, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ya. Saudara, kasih yang telah berakar kepada Tuhan, sehingga kita tidak digoyahkan oleh apapun dalam kehidupan ini, ya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian, ya. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah,
Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami semakin berkurang dan Tuhan Yesus semakin bertambah. Semakin kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, semakin kami mengalami kedewasaan rohani di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan ya, menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Karakter kami terus diubahkan dari hari ke hari. Biar kami boleh menyadari bahwa oleh iman kami Yesus ada di dalam hati kami, sehingga kami tidak sembarangan lagi berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang menipu. Kami tidak sembarangan lagi untuk bertindak sesuai dengan hawa nafsu kami, menuruti keinginan-keinginan daging kami yang berdosa. Kami tidak sembarangan lagi, dan kami tidak mudah lagi jatuh dalam dosa. Oleh karena Yesus ada di dalam hati kami, memimpin, menuntun, memberikan kemampuan untuk kami boleh hidup menang mengatasi setiap godaan iblis. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu penuh di dalam hati kami, sehingga seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami itu terus semakin hari semakin disempurnakan, semakin disucikan, semakin dikuduskan oleh kuasa firman dan roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan. Yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan untuk mencukupi segala kebutuhan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan baik di dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, Tuhan Engkau yang tolong dan Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Biar kami terus berharap dan percaya mukjizat masih ada ya Tuhan. Dan biar kami terus membenahi hidup kami, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam menghadapi setiap kesukaran hidup, hati kami tetap teguh kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang telah berakar kuat dalam hati kami, siapakah yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu?
penindasan, kesesakan, kesukaran hidup tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan yang telah berakar kuat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Dari pemimpin negara kami, dari yang tertinggi Presiden kami Tuhan Pak Jokowi sampai yang terendah, dan juga pemimpin-pemimpin daerah dari Sabang sampai Merauke. Berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu dalam menjalankan pemerintahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui sebuah doa pagi ini, bisa share pada yang lainnya dan saudara bagikan kesaksian saudara. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.